seolah-olah habis berdoa dikabul oleh Allah, rezeki saya lancar, padahal dia makan yang haram dan sebagainya. Ketahui, rezeki yang diberikan Allah kepada orang seperti itu bukan rezeki menjadikan dia baik. Bukankah tadi sudah sampaikan ada rezeki yang halal, rezeki yang haram, rezeki baik, rezeki tidak baik. Sehingga kalau dimakan anak menjadi tambah badung, istri kurang ajar, suami kasar, karena dari makanan-makanan yang haram tadi. Dan bisa jadi itu istidraj. Istidraj itu adalah seperti yang memberi tapi justru Allah akan menghukum lebih dalam lagi. Naudzubillah. Makanya siapapun dari kita itu harus senantiasa mencermati dirinya di saat diberi oleh Allah karunia. Sehingga para kekasih Allah dulu kalau diberi sesuatu tuh ketakutan, misalnya dia diberi Allah karomah, sesuatu yang orang lain yang masih kelas-kelas awam kayak kita tuh merindukan, oh bisa begini, bisa begitu. Mereka di saat diberi oleh Allah kelebihan dengan karomah, bisa berjalan cepat, bisa ini, mereka ketakutan. Ini betul-betul karunia atau ternyata ujian buat saya ini? Bahkan mereka tidak boleh bangga dengan semua itu. Tiba-tiba bisa melihat ini, bisa dia gemetaran, takut, mereka merasa takut. Ini jadi istidraj. Dia paham maksud dan aliqa'il mahbub ila hukumu nabi ghairi. Kalau sampai aku terpesona dengan ini, nggak sampai kepada Allah. Jadi mereka mendapatkan sesuatu yang khariqul adah, kejadian luar biasa itu mereka. Bukan nabi sebabnya. Kalau nabi jelas wahyu maksum dan dosa, tapi para wali pun ternyata di saat mereka mendapatkan kelebihan-kelebihan itu mereka semakin takut kepada Allah. Mimpi ketemu nabi nggak sempat sombong di pagi harinya, karena tahu ini apa ini, betul-betul karunia atau istidraj. Al istidraj apa? Besok cerita sombong-sombongan. Alhamdulillah. Majelis ini di sini aku telah ketemu dan ketemu Nabi jadikan sombong. Tapi yang menyadari itu nikmat semakin takut. Aku sudah ketemu Nabi dalam mimpi. Jangan sampai aku tidak ketemu di alam surga nanti. Terus semakin dekat kepada Allah. Nggak sempat sombong. Sekarang ada mimpi Nabi nyobral. Wah, gaya sudah ekstrem sampai masyhur kiai atau ustadz ini ustadz yang di ru'yah melihat Nabi. Setiap malam Senin ketemu Rasulullah. Allah. Malam Masya Allah. Kalau nikmah itu akan betul-betul diajarkan. Dan kita pun juga tidak boleh suudzon kepada orang. Hanya ini untuk kita, jangan sampai di saat Anda mendapatkan karunia Allah seperti itu menjadikan Anda berubah. Berarti itu istidraj. Tetap ada sebagian takut kepada Allah. Nah juga kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu, kalau memang dasarnya benar dan baik, kemudian dikabul oleh Allah, sesuai dong. Tapi kalau kita dengan cara yang haram, tapi kok tetap dikabul oleh Allah, ya namanya istidraj. Atau betul-betul mau dijerumuskan kita. Bukan mau dihukum oleh Allah dengan lebih dalam. Ini perlu renungan panjang loh ya ini. Dan panjang sekali itu. Kadang seorang ini Masya Allah macam-macam. Umrah bolak-balik setiap bulan. Umrah bolak-balik haji, Masya Allah. Cuman dia merebut waris saudaranya gak sadar-sadar. Hanya begitu. Kalau suruh sedekah bangun masjid senang, tapi mengembalikan warisnya nggak bisa. Ada model begitu, kenapa? Ya memang setan pinter kok. Dia sudah pengalaman dari dulu, diajari oleh mbahnya namanya iblis. Sementara kita kurang ikuti Nabi Adam, ya nggak ketemu dah ujungnya. Makanya gampang ke bawah kita. Udah semacam itu ada. Ini naudzubillah. Jadi berbuat Bapak melakukan kebaikan harus betul-betul kita waspada agar diterima oleh Allah, sehingga biarpun yang kita lakukan adalah dirhamun sekecil apapun, kalau dari sesuatu yang halal bersih akan menjadi besar di hadapan Allah. Yang berjuang di sini kami pun tidak bisa seleksi, tidak bisa mengontrol. Hanya kami husnudzon kepada Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ditambah dari rezeki yang halal ya Allah. Sudah ngomong begitu saja. Makanya kita pasang rambu-rambu, jangan tancapkan di pondok ini rezekimu yang haram, jangan tancapkan pondok ini rezekimu yang nggak jelas. Kalau memang Anda tidak bisa membantu, nggak usah maksain bantu ke tempat ini dengan rezeki yang haram. Doa saja deh. Anda tobat saja menyesali kalau Anda masih di dalam yang haram, sudah cukup itu bagi kami.
Karena Anda akan berubah, nggak usah bantu lagi di pondok sini sementara. Karena harus bersihkan dulu harta Anda. Ini adalah pondok pesantren, lembaga, medan dakwah ini adalah untuk menuju surga. Bukan untuk pamer di dunia kalau saya telah berbuat ini, itu dan sebagainya. Bahkan buat gede-gedean gedung, al-bahjas begini, enggak, bukan itu. Kalau hanya gede-gedean gedung, na'udzubillah. Fir'aun runtuh sudah, maaf. Qarun tenggelam di telan bumi, maaf. Mau bangga-banggaan dengan kebiaras itu. Tapi kita rindukan nanti di akhirat. Maka kami serukan kepada siapapun yang ingin bergabung dengan kami, pilih dari harta terbaik Anda. Harta terbaik Anda untuk pembangunan pondok pesantren, masjid, media dakwah dan sebagainya. Dan juga bukan dari zakat Anda. Zakat itu bersih bagi orang. Zakat itu adalah kotor bagi orang yang mampu. Tapi zakat itu bersih bagi orang fakir. Dikatakan oleh Nabi, zakat itu min awsakhi amwalin nasi. Zakat itu kotoran hartanya manusia kalau diambil oleh orang yang tidak berhak. Kotor, tapi si fakir berhak mendapatkannya. Makanya kami serukan, kalau ingin berjuang di sini tolonglah jangan dari duit zakat. Kalau zakat masukkan rekening khusus, kan nanti akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir, miskin dan seterusnya. Pondok ini tidak dibangun dari harta zakat. Makanya Anda ingin berjuang dari manapun Anda berada. Kalau memang Anda masih dalam keadaan rezeki Anda haram, sudahlah, Anda niat saja. Sekarang bersihkan rezeki Anda dari yang haram. Nanti suatu ketika Anda akan ketemu lagi dengan kami dalam keadaan rezeki Anda sudah bersih. Niat dulu. Jangan memaksain berbuat baik. Apalagi kadang lebih sombong, nyombongin Allah. Siapa lagi kalau bukan kita? Enak punya Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi bukan kita? Memang ente ini siapa? Subhanallah. Yuk kita berbenah semuanya. Dan pungkasan, tidak usah nengok orang lain. Itu urusan pribadi kita masing-masing. Tidak usah mengatakan iya betul kata Buya. Orang itu rezekinya haram, banyak bangun masjid. Orang itu banyak bangun pondok. Bukan urusanmu. Anda tidak tahu kalau sesungguhnya dia telah bersihkan hartanya. Kita jangan prasangka buruk pada siapapun. Yang kami sampaikan ini adalah rambu-rambu untuk pribadi, untuk kita berbenah. Dan selagi Anda, selagi Anda punya rezeki yang halal, biarpun hanya 1.000 rupiah, dermakan. Karena itu bisa mengalahkan 1 juta atau 1 miliar dari harta terbersih Anda. Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang haram, memudahkan kita untuk melakukan yang halal di pekerjaan, halal di ucapan, halal di pandangan, halal di rezeki yang kita dermakan. Ini halal semuanya. Dan kalau sudah halal, innallaha thayyib. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan juga ada hal satu lagi yang sering kami sampaikan. Tujuan sebaik apapun, jika diraih dengan cara yang tidak baik, nggak akan dapat, nggak akan sampai. Karena sarana untuk menggapai tujuan harus baik juga. Sederhananya seperti orang wudhu adalah bagus untuk sholat, tapi pakai air kencing nggak akan suci sepanjang hidupnya. Maka harus Anda berbuat baik dengan rezeki yang halal, rezeki yang halal, yang masih belum halal, berpikir untuk bersihkan rezeki Anda. Jangan berpikir untuk berderma dan sebagainya. Berpikir untuk membersihkan harta Anda, itu termasuk bagian jihad dan ibadah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Deku Network dimanapun Anda berada. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar setia Deku Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen Buya Yahya menjawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah dan juga para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Izin bertanya Buya, kitab Syamsul Ma'arif Kubro, apakah itu termasuk kitab sihir? Dan kitab apa saja yang termasuk kitab sihir yang beredar di pasaran? Kata guru saya, kitab Syamsul Ma'arif Kubro, Mambaul Usul Hikmah, Al-Awfaq itu kitab-kitab sihir. Sedangkan banyak ulama NU Asy'ari
Sedangkan banyak ulama ilmu Asy'ari itu tidak terima kitab-kitab tersebut dibilang kitab sihir. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus mendasari kita di dalam berkiprah adalah keinsyafan. Insyaf itu artinya kalau itu adalah benar dan baik, harus kita anggap itu sebagai kebenaran dan kebaikan, biarpun berada di lawan kita atau orang yang tidak sepaham dengan kita. Kalau itu baik, harus kita akui sebagai kebaikan. Begitu sebaliknya, kalau itu sesuatu yang tidak baik, kalau kita ingin maju dan berjaya, sesuatu yang tidak baik kalau ada pada kita, maka kita harus akui agar kita membuat perubahan. Yang menjadi masalah adalah kalau kita sudah menutup hati kita daripada keinsyafan sehingga susah untuk dibenahi, maka kita akan rugi. Ibnu Wahab berkata, al-haditsu fadilatun illa lil fuqaha. Misalnya, hadis-hadis itu membahayakan kalau tidak dimiliki oleh orang yang punya paham tentang fikih, maksudnya punya pemahaman. Kenapa begitu? Bisa saja hadis yang sudah mansuh dihapus tiba-tiba dipakai. Makanya membaca hadis pun nggak bisa langsung baca hadis begitu saja. Sehingga orang yang saat menekuni dunia hadis harus segera melanglang dalam dunia pemahamannya, berkenalan dengan ilmunya para pakar-pakar fikih, usul fikih dan seterusnya, supaya hadisnya menjadi hadis yang sesuai. Tidak, kata di hadis sudah dihapus ternyata dipakai lagi. Begitu juga yang masuk di dunia fikih hendaknya harus berkenalan dengan wilayah hadis. Karena ada beberapa riwayat hadis yang dipakai oleh ahli fikih, ternyata kadang hadis ini adalah tidak boleh dipakai. Yang menurut ahlinya yaitu ahli hadis adalah hadis ini tidak sah. Dan kita harus bisa menerima itu. Dan kalau kita lihat di dalam pembahasan ilmu fikih kita, coba Imam Nawawi yang saat kita baca hadisnya, berapa banyak Imam Nawawi mengatakan hadis yang dipakai oleh Imam Rafi adalah tidak bisa dipakai dan seterusnya. Biasa yang demikian itu. Jadi masalah kritik itu adalah wajar. Yang menjadi masalah adalah fanatik buta. Imam Zainuddin Al-Iraqi adalah orang kita dari Sunnah wal Jamaah Asy'ari. Bagaimana di saat melihat kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa, beliau keluarkan hadisnya. Beliau tetap dengan tata krama. Jika tidak menemukan sumbernya, mengatakan la aslalah dan sebagainya. Hal itu biasa, bukan berarti Zainuddin kurang ajar dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali hujjah. Tapi dilihat oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi ada, misalnya riwayat hadis ini perlu dipikirkan dan sebagainya. Tanpa mencaci Imam Zainuddin Al-Iraqi. Sekarang hari ini ada orang kritik nggak mau mencaci, ini repot juga. Ini di kutub ekstrim yang salah. Yang satu kritik mencaci, Ghazali begini-begini. Ente dulu Imam Ghazali kayak paling ujung, nggak berani ngangkat kepala. Imam Ghazali gunung ilmu. Apa yang tidak dipelajari oleh Imam Ghazali? Dengan kitab akhlak yang luar biasa, Ihya ini. Hanya jangan gara-gara muncul setelah Imam Zainuddin Al-Iraqi kemudian dikatakan Ghazali nggak benar. Ini ada sebagian orang musuhi Ghazali. Ini memang orang aneh-aneh itu jangan diikuti. Ghazali diantem tidak bisa-bisa. Di sisi lain kita nggak boleh fanatik dong. Kalau mengkultuskan, nggak mungkin salah Ghazali, nggak boleh begitu dong. Dan yang mengkritik bukan saya, bukan kita. Ini ulama gede juga. Mengkritiknya bukan dalam irama menjatuhkannya. Bukan irama menjatuhkan, kritik ilmi. Dan kita juga mungkin di Indonesia sudah familiar dengan kitab Zainuddin Al-Malibari. Beliau belajar dengan Ibnu Hajar. Kritik tentang amaliyah yang selama ini kita lakukan. Dikritiki bahkan dikatakan nggak baik dan sebagainya. Ya biasa, nggak usah kita langsung wah berarti Imam Zainuddin Al-Malibari tidak sesuai dengan akidah kita karena telah membid'ahkan ini dan sebagainya. Ya jangan begitu dong. Wow, saya bakar Syakta juga begitu. Ya ini kok kaku banget kita ini. Justru kritik yang diberikan oleh lawan sekalipun agar kita semakin waspada. Khususnya kita ingin mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, karena kita yakin ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah akidah yang dibangun atas dengan hujjah yang kuat. Maka di saat ada sesuatu yang bertentangan dengan hujjah kita ini harus kita pinggirin dong. Jangan kita membela pinggiran ini takutnya menghantam hujjah kita. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan hujjah dalam berakidah sangat jelas. Cuma di sana ada pemikiran-pemikiran yang di pinggir-pinggir kadang-kadang menghantam ini rumus-rumus yang besar ini atau kaidah-kaidah yang besar ini. Sederhana seperti itu sebetulnya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah
harus semakin kritis. Artinya apa? Menerima juga kritik agar kita bisa waspada. Karena apa? Di luar sana Masya Allah hujatan kepada Asy'ariyah, dan kita tahu hujatan mereka adalah sampah. Karena apa? Mereka hadirkan hawa nafsu. Kita bisa menjelaskan apa tuduhan-tuduhan mereka pada ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah. Kita bisa menjelaskannya. Kita harus tahankan. Dan termasuk yang tadi disebut NO. NO dibangun atas dasar akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, dan ini harus kita pertahankan. Jangan sampai ada pinggiran-pinggiran, suara-suara yang menghancurkan usus dasar-dasar akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Kemudian berbicara tentang apa tadi? Kita Samsul Ma'arif, Maqal Hikmah, Khawfah dan sebagainya. Kita harus pandai dong menanggapi hal yang demikian ini. Nggak usahlah, jangan bilang nanti kalau yang ngomong Buya ya kita jadi dipermasalahkan. Kita punya tokoh-tokoh dalam ilmu hadis misalnya. Kita juga punya ulama-ulama ahli hadis yang sesungguhnya bukan hanya keluaran doktor hadis saja, enggak. Kita harus punya ini. Kita punya muhaddisin. Kemudian kita juga pakar akidah. Dan kita tidak usah jauh-jauh misalnya. Di dalam kritik kepada kitab tersebut, bukan setiap yang berkritik langsung bermusuhan dengan NO. NO ini hebat, gudangnya ulama, biasa diskusi, yang logis, yang ilmiah ada di dalamnya. Makanya di saat dipegang oleh orang yang tidak berilmu menjadi bermasalah, dikritik langsung jadi musuh. Saya tidak menukil omongan, kami tidak menyatakan dari kami. Saya nukil saja misalnya ada tentang kitab ada Samsul Ma'arif atau kitab dan ya kitab semacam itu. Pertama ada keraguan menisbatkan kitab kepada sebagai wafak. Apakah betul kata Imam Ghazali? Dilacak ada sebagian mengatakan bukan. Anggap saja kitab itu ada semuanya. Tapi ada kritik yang dalam, misalnya dari seorang tokoh dari Jawa Timur misalnya, sudah wafat. Bicara akidah beliau tahqiq mencari kitab Jawahir Tauhid Al-Durrul Farid, Abdul Fadl ini panggilnya Syekh Fadl Senori Tuban. Anda baca bagaimana komentar beliau tentang kitab yang disebutkan tadi. Dan beliau juga ulama kita kan. Apakah langsung kita jadikan musuh? Wah, dia adalah anti tawassul, anti tahlil. Jangan begitu dong. Kita perlu ilmiah. Kita perlu membersihkan pemikiran kita dari pemikiran yang tidak dari dalam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, supaya kita tuh kokoh di saat kita itu berjalan. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang biarpun misalnya sudah menjadi tradisi umat kita, tapi kalau menurut ulama kita juga, nggak usah ulama lain dulu, itu perlu dibenahi. Kenapa kita tidak menerima? Kenapa kita harus mempertahankan dengan misalnya sesuatu? Karena itu kan sudah saya lakukan bertahun-tahun. Biarpun kurang apa, Imam Ghazali hebat, hadisnya dikritisi oleh Zainuddin Al-Ghazali. Itu biasa dalam dunia ilmiah. Sekarang kita kembalikan bagaimana cara pemahaman secara akidahnya kayak apa, kemudian pemahaman syariah fikihnya kayak apa, kan begitu. Kemudian ditinjau dari sisi hadisnya seperti apa. Ulama kita banyak, ulama kita di sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Jadi semacam Syekh Abdul Fadl, kita bisa melihat. Saya masih ingat, saya enggak, sudah lama sekali saya baca kitabnya. Saya cari pun tidak ketemu kitabnya di mana. Saya dikasih hadiah umur 14 tahun yang lalu kitab itu, dan sudah kita baca. Al-Iqdul Farid saya baca. Dan begitu asiknya belum baca. Dan beliau dalam muqaddimahnya mengatakan, saya itu sudah terlena, hampir tidak peduli dengan urusan ini. Akhirnya Allah kembalikan aku senang dan menulis ini. Dia mengkritiki, dan kitab syarah akidah beliau sudah mulai mengkritiki pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Kalau tidak saya di bagian belakang. Ya, kita pun ulama-ulama yang kritis semacam itu. Nah, itu pun beliau bukan dengan caci maki dan olokan. Ini doa kami sampai kepada pemuda-pemuda, khususnya yang pemikir-pemikir, pemuda yang menuntut ilmu. Yuk, semua itu ada ilmunya loh ya. Jangan sampai kita ngomong menurut hawa nafsu. Malu dong kita di hadapan orang yang akidahnya beda dengan kita. Ini ngawur omongannya. Ilmiah dong kan begitu. Ilmiah di saat kita ini dikatakan misalnya nggak benar, apa hujah yang mengatakan? Kemudian siapa yang mengatakan? Jangan mengatakan, yang mengatakan itu pasti musuh kita. Suyuti yang ngomong. Nawawi yang ngomong. Berarti kebodohan kita dong. Misalnya sholat apa yang dilakukan ini susahkan dan sebagainya, kita mau caci maki. Al-Malabari mengatakan begini, tapi nggak perlu berantem. Kritik itu wajar biasa. Ayo semakin dewasa, kemudian kita ingin menjaga, kalau ingin menjaga akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, harus semakin jeli kita dalam diskusi. Tidak semua kritikan kepada yang selama ini kita lakukan langsung dari musuh. Tidak, bisa saja dari dalam muncul orang-orang hebat dari dalam kita. Karena apa? Di zaman itu zaman berbeda. Zaman ini mohon maaf. Zaman ini zaman kita itu dihujat oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan Asy'ariyah. Mereka mencari-cari kesalahan.
Dan mereka mencari kesalahan langsung kepada usus-usus akidah Asy'ariyah, nggak bisa berbenturan di sini. Sehingga mereka mengkritiki dari sisi ini, pinggiran-pinggiran tadi, kayak pemikiran-pemikiran yang itu. Wow, ahli sunnah wal jamaah melakukan ini, padahal itu bukan kita. Maka kita ingin kembali pada ususnya tadi. Wahai Asy'ariyah semuanya, ususnya, dasar-dasarnya. Sehingga kalau kita menemukan kitab-kitab yang di situ ada keanehan-keanehan secara akidah dan sebagainya, ya kalau kita tidak mencaci, cuman tidak perlulah kita tonjolkan lagi itu. Kita perlu pelan-pelan. Nah, ini namanya jujur. Kenapa? Yang kritis itu bukan musuh, karena kita sendiri, ulama kita sendiri. Kita harus dewasa dalam hal ini. Akhirnya gara-gara begini ribut masalah. Caci, setiap yang mau kritisi langsung. Berarti Syekh Fadl harus kita hancurkan dari naudzubillah. Dan banyak lagi, bukan Syekh Fadl saja, Abdul Fadl saja, masih banyak. Ini sebuah contoh saja saya menyebut Syekh Abdul Fadl. Karena terlihat beliau juga tahqiq. Beliau waktu menulis itu bukan sekedar nulis jiplak begitu, akan tapi berpikir, karena yang dibahas itu adalah tidak pernah banyak sesuatu yang tidak pernah dibahas oleh ulama sebelumnya. Beliau punya tulisan banyak, hebat, kan begitu maksudnya. Yuk kita terbuka, omongan-omongan. Tapi kalau mengatakan itu kita sihir yang begini-begini, ya mencaci itu tidak boleh. Kalau memang betul-betul menurut keyakinan Anda mencermati tidak cukup bagaimana kita menghimbau orang perlahan tanpa harus membiasakan caci maki. Bagi Anda yang dikritisi, biarpun Anda sudah mengamalkan kitab Awfaq atau yang lainnya bertahun-tahun, Anda berpikir dong. Anda berpikir benar tidak kritikan orang itu? Yang ngomong siapa kira-kira kan? Dan Anda cocokkan ilmu, bisa belajar. Dan sebetulnya banyak, bukan saja Syekh Abdul Fadl, kita melihat kitab-kitab tersebut, kalau kita melihat ulama dunia mengomentari kitab itu seperti apa. Dan itu tidak ada hubungannya hal-hal begitu. Ahli sunnah wal jamaah kalau kita bicara usus akidah, bukan urusan kitab-kitab hikmah itu, nggak ada urusannya dengan kitab itu. Seandainya kitab itu ditiadakan, nggak akan mengganggu akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang ditetapkan oleh Abdul Hasan Asy'ari, yang ditetapkan oleh yang dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang dari Indonesia. Nggak ada urusannya itu. Tapi kenapa sesuatu yang nggak ada urusan dengan asas akidah kadang menjadi ribut di masyarakat kita? Ya karena kebodohan kita, ketidakmengertian kita. Diskusi terbuka, yuk. Dan harus aklinya. Sekarang ada ilmu hadisnya, harus ada. Kalau bicara usul fikih-fikihnya harus mematuhi semuanya. Dan Syekh Fadl di saat menulis bukan ngelantur, beliau juga mencermati. Dan tentunya beliau juga membaca kitab-kitab orang yang sebelumnya. Maksud kami apa? Yuk kita biasa budaya ini sama. Melihat kebenaran sebagai kebenaran, seperti doa yang diajarkan, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tambahkan kepada kami kebenaran, mudahkan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tampakkan batil-batil, mudahkan kami untuk menjauhinya. Adapun kitab-kitab tersebut menurut Syekh Fadl memang kitab-kitab yang harus diwaspadai dan kalau dicermati di dalamnya adalah hal-hal yang kalau kita cermati hal-hal yang memang harus cermati secara serius dengan ilmu. Maka himbauannya adalah sudahlah, tekunilah kitab-kitab Jawharatul Tauhid. Kalau mau sakit pergi ke dokter, itu tidak usah bergantung dengan kitab semacam itu. Kenapa? Memang kitab itu adalah tempat penghujatan orang-orang, khususnya dari luar ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Pun di dalam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah juga banyak sadar di kitab tersebut ada hal-hal yang betul harus dicermati. Kalau insaf akan sampai kepada tujuan insyaallah. Kita punya akidah, jangan kita diributkan hal-hal yang pinggiran-pinggiran yang justru menghantam kepada khusus kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, bermadhab khususnya Indonesia madhab Syafi'i. Ini saja insyaallah. Semoga setelah ini tetap terbangun cinta. Jangan biasa pengen hantam hujat, tapi kalau Anda siap diskusi. Dan kami pun siap kalau saya mau ngobrol ringan sambil minum teh. Kita ingin jelaskan gimana sih runtutannya kok seperti itu. Biarpun kami tidak tahu amat, paling tidak kami pernah mendengar atau baca seperti kitabnya Syekh Abdul Fadl. Itu salah satu yang kami baca dan masih banyak buku yang lainnya untuk bisa menjadikan agar kita semakin lapang, ada wawasan supaya tidak sempit. Akhirnya apa? Kita mempertahankan sesuatu yang ternyata itulah yang akan jadi bidikan musuh-musuh kita. Akidah yang tidak sesuai dengan kita, akhirnya naudzubillah, akidah kita Asy'ariyah menjadi akidah yang lemah, padahal kuat lemahnya karena benalu-benalunya tidak kita pangkas. Semoga Allah menjaga semuanya. Yuk kita berpikir cerdas, khusus para penuntut ilmu, apalagi masya Allah ulama-ulama, pemuda-pemuda kita sudah banyak belajar ilmu-ilmu. Tentunya jelas standar ilmunya harus talakinya benar. Gurunya kepada siapa ini? Jangan berguru pada orang yang akidahnya sesat, nggak boleh. Sanad ilmunya Asy'ari, bermadhab dan seterusnya harus ada. Makanya jangan didengar
informasi-informasi orang yang sok mengkritisi tapi sejarah sanad ilmunya nggak jelas, ngaco. Belajar ilmunya di mana dia? Sanadnya kepada siapa? Jangan Abu Jahal. Sanad ilmu penting, kepada siapa dia berguru, kan begitu. Rentetannya jelas. Yang rentetannya jelas pun kadang-kadang ada kesalahan itu aja, seperti Imam Nawawi mengkritisi Rafi'i dan seterusnya, biasa. Yang nggak benar ngambil ilmu nggak jelas dia. Akidahnya bukan akidah Asy'ariyah. Bahkan ada yang belajar kepada orang yang nggak beriman, ajib. Kan aneh. Belajar apa kan gitu? Harus nur ilmu itu ada nur, ada ilmu zahirnya, ilmu ada nurnya juga sana. Semoga Allah menjaga semuanya. Saling mencintai karena Allah. Ini adalah pondasi agar Anda terbuka dengan yang seperti itu. Justru kalau ada hal-hal ini bahan diskusi jangan langsung, apalagi zaman media sekarang langsung menolak. Yang mengatakan itu ini langsung sesat, ini tidak benar. Yang membenci kitab Ofak neraka, dan nggak usah begitu juga. Sisi lain nggak usah langsung. Yang pakai Ofak langsung segini tidak. Kita berdiskusi setelah itu sampai pada kesimpulan. Kalau memang harus dipikirkan, dipinggirkan tanpa harus caci maki. Indah. Semoga indah. Yang kita jaga ini. Kita ahli sunnah jamaah Asy'ariyah harus kuat. Kuat dengan ilmu, bukan kuat dengan fanatik yang tidak jelas. Kuat dengan ilmu, seperti yang ditanam oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu saja Allah Alam. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah bapak-bapak satu orang dan dari jamaah ibu-ibu satu orang, dengan satu orang satu pertanyaan. Silahkan dimulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah senantiasa merahmati. Bapak-bapak, para kiai, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ayahanda Haji Imron. Bapak Buya, bahwa pada kesempatan pagi hari ini pertama-tama kami sampaikan maksud tujuan kami bahwa selain mengikuti kajian pada pagi hari ini, kami secara khusus dan secara pribadi kepingin ada keperluan dengan Buya dan mohon. Nah, saya sudah bermohon kepada Mama Haji Imron Ayahanda untuk dapat memediasi pertemuan kami dengan Buya karena ada maksud tujuan yang perlu kami sampaikan. Dan saya juga membawa salah seorang ketua DKM Masjid Besar Baitur Rahman, Kecamatan Anjanang, Kabupaten Indramayu. Nama saya Sihabuddin Buya. Begini Buya, mohon dengan segala kerendahan hati, ada satu pertanyaan yang perlu kami sampaikan kepada Kinal Kirum Buya Yahya, bahwa di dalam surat Al-Fath kalau tidak salah, di sana ada salah satu ayat yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ila akhiril ayat. Bahwa di dalam ayat tersebut ada beberapa mufasir menerjemahkan asyidda'u 'alal kuffar. Ada mufasir yang menerjemahkan dengan makna keras terhadap orang-orang kafir, dan juga ada mufasir yang menerjemahkan kalimat asyidda'u 'alal kufar ini tegas terhadap orang-orang kafir. Sementara saya meyakini bahwa dua kata tersebut menurut saya secara pribadi dan meyakini itu benar adanya. Namun barangkali Buya mohon berkenan bisa menjelaskan apa maksud dari makna keras dan juga makna yang satunya lagi dengan asyidda'u 'alal kufar itu tegas terhadap orang-orang kafir. Demikian saja, mohon berkenan untuk kiranya bisa menjelaskan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan di akhir zaman ada kadang orang malas bergaul dengan ulama, kemudian senang baca terjemahan. Sudah begitu mencoba menafsiri terjemahan sesuai dengan otaknya sendiri. Ini akan muncul bahaya-bahaya, seolah-olah memahami Al-Quran tapi sebenarnya tidak paham Al-Quran. Ini harus dipahami di akhir-akhir ini, karena begitu mudah cari Al-Quran begini langsung terjemahannya. Sementara memahami Al-Quran itu enggak seperti itu caranya. Ada di saat orang baca Al-Quran kita harus tanya pada baginda Nabi, apa maknanya?
Dan bertanya kepada baginda Nabi itu maknanya kalau bahasa sekarang adalah coba dilacak apakah hadis-hadis yang seiring dengan ayat ini. Lah hadis yang lain belum pernah dibaca. Seperti hadis yang kemarin dalam hadis beberapa pertemuan yang lalu kan ada umirtu an uqatilan nasa, aku perintahkan untuk memerangi manusia. Oh serem banget Nabi Muhammad disuruh menyembelih orang-orang kafir. Karena bacanya hadis begitu udah nggak mau ngaji dia. Kalau ngaji main HP dia biasanya gitu. Nah ini yang repot ini, serius dong ngaji. Ada hadis dipadu-padukan. Adapun arti keras dan tegas bisa sah semuanya, tinggal pelaksanaannya di mana. Tegas itu apa sih? Tegas itu bisa menghasilkan satu kesimpulan harus perang dong, kita diadu. Keras juga hasilnya. Sederhana, nggak usah meributkan apa keras atau tegas, nggak usah meribut gitu. Yang jelas kita sebagai seorang Muslim tidak boleh memulai dengan kejahatan. Dan kalau ternyata mengganggu kita, kita harus tegas, kita harus berani, bahkan keras melawan mereka. Karena mereka akan mengganggu menodai Islam. Sederhana. Jadi kita tidak perlu terfokus kepada makna lafaz saja. Di sana ada. Yang jelas Nabi mengajarkan, kalau ada orang memerangi kita, kita wajib dong membela diri. Kan begitu. Doa syidda alal kufar itu bagaimana? Di saat yang diganggu urusan agama. Urusan agama, urusan saudara kita diganggu, maka ada perang dan sebagainya. Perang itu ada tegas atau keras? Dua-duanya dong. Kalau kita mukulnya pelan-pelan nggak terbang, nggak lehernya lawan. Keras juga itu. Tegas keputusan seorang komandan, ayo perang. Jadi sederhana. Mohon ke depan kita tidak biasa apa? Ulama itu biasanya kalau menerjemahkan, karena bahasa Indonesia ini adalah tidak sekaya bahasa Arab, sehingga kadang menerjemahkan itu jadi bingung. Kalau bahasa Arab itu luar biasa luasnya, luar biasa. Satu lafaz bisa punya makna yang banyak, sehingga para ahli tafsir bisa berbeda-beda dalam menafsiri. Yang jelas di dalam menafsiri Al-Quran tidak bisa serta-merta langsung dengan Al-Quran saja. Di sana ada orang namanya Quranin atau ingkar sunnah, maunya Quran saja, nggak mau dengan Nabi. Sudah kita bahas kemarin, itu sesat. Harus apa petunjuk dari baginda Nabi. Setelah itu untuk mengetahui Al-Quran dan petunjuk baginda Nabi, bukan Anda, bukan saya. Apa kata ulama? Bagaimana ulama menjelaskan tentang asyiddah? Bukan terjemahan, tapi pemahaman tentang asyiddah itu bagaimana? Anda harus menjadi orang yang tegas kepada orang kafir. Di saat mereka lihat mengganggu kita, Anda harus tidak ragu lagi, berperang berani. Tapi kalau mereka tidak, nggak ada masalah. Nabi tidak mengajarkan kita berantem dengan orang yang tidak berbuat zalim kepada kita. Bahkan Nabi mengajari berdampingan, namanya kafirut dhimmi. Kalau mereka sakit, yuk kita obati, kita melatih mereka lapar kita. Nah, kalau ini tidak nitilah dengan petunjuk Nabi, jadi nggak ada kafirut dhimmi nanti. Kita harus syiddah. Ini Nasrani. Ini menunjukkan tidak ngaji, kan bahaya. Saya berdasar Quran, asyiddah al-kufar, ente kafir? Oh enggak begitu. Ternyata memahami Al-Quran harus dari petunjuk baginda Nabi. Untuk faham Al-Quran dan petunjuk baginda Nabi, bukan Anda, bukan saya. Apa kata ulama? Kesimpulannya ulama mengatakan bahasanya dirangkum dari beberapa hadis-hadis dan ayat tadi itu, termasuk ayat perang, ternyata ada rambu-rambunya. Kita tidak boleh memulai mengganggu orang, tapi kita sebarkan dakwah dengan kebaikan, seperti yang terjadi pada Wali Songo untuk menyebarkan Islam. Cuma di saat mereka tidak mau menerima, pilihannya apa? Tidak menerima, tapi jangan ganggu saya dong, saya berdakwah, sehingga hidup berdampingan. Tapi sudah nggak terima kok ganggu kita. Nah, kita harus syiddah. Disinilah kita harus berperan untuk bisa memerangi mereka, dan itulah fungsi daripada belajar dengan para ulama. Hari akhir ini juga ada orang yang mulai dibius agar selalu berquran, hadis. Bagaimana bisa paham Quran hadis? Dia baca kitab saja enggak, baca Arab saja enggak. Nah, gampang itu. Maka paling enak adalah manhaj kita kembali kepada apa kata ulama. Bahasa lain taklid menurut apa kata ulama. Ahli tafsir, kita punya ahli tafsir yang banyak, bukan sekedar tafsir yang ringan. Imam Suyuti dengan Jalaluddin Asyuti menjadi Mahalli, kitab Jalalain, bukan itu masih kita punya tafsir. Ada lagi tafsir baru ini yang masya Allah menarik. Anda harus membaca sebagai tafsirnya Syekh Sya'rawi, Fathir Sya'rawi, ditulis oleh akhir zaman, tapi betul-betul merangkum makna-makna yang telah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Kita baca di tafsir, belum lagi Tabari, belum lagi tafsir yang lainnya, masya Allah, Ibnu Katsir, masih banyak tafsir-tafsir. Nah, kita semua, termasuk majelis tafsir, bukan dari kami, enggak. Saya ngintip perkataan para ulama, saya pilih, saya rangkum, saya hadirkan begitu saja. Jadi kita tidak boleh langsung hadis Nabi, ayat Al-Quran, lupa dengan
ulama yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi. Insyaallah seperti itu. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita pada Al-Quran, pada hadis Nabi, dan kepada ulama Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, gimana cara mengikhlaskan kepada orang yang punya utang sama kita dan utangnya udah begitu lama dan orangnya nggak tahu di mana keberadaannya? Cara mengikhlaskannya bagaimana? Sebentar dulu. Ibu jangan ditutup dulu. Ibu minjami dulu untuk apa sih? Iya, saya yang minjemin. Untuk apa? Kenapa ibu minjami dia? Dia anaknya waktu itu mau sekolah. Tidak, ibu pengen meminjami dia, pengen disanjung apa pengen dapat pahala? Inilah ta'ala. Betul? Ya. Selesai, ibu dapat pahala. Jadi nggak harus ketemu dengan orangnya. Nggak gitu usah, ya. Bu. Ibu mau marah nggak dapat pahala. Selesai. Barangkali ada yang nanyakan, sebab bukan ke saya aja utangnya Bu ya. Nah. Kalau memang dia ada, ibu bebaskan utangnya dia. Selagi bisa ketemu, sampaikan agar dia lega. Karena apa? Kalau Anda bebaskan utang kepada seseorang, kasih tahu dia supaya tahu kalau utangnya dia sudah terbebas, supaya nggak kepikiran. Jangan-jangan dia sebetulnya ingin membayar utang, cuman nggak punya duit. Setelah Anda kasih kabar gembira, sudah saya bebaskan. Maka kalau Anda bebaskan, jangan diem-diem. Anda kasih tahu, biar membuka hatinya dan dia biar lega hatinya. Cuman kata ibu, orang yang nggak ketemu, ya sudah nggak ketemu, Anda ketemu di surga nanti. Ibu, bebas ketemu di surga, bebaskan, selesai, luar biasa ibu. Ya, sebab ini dari teman juga banyak yang dihutangi seperti itu, jadi kayak harus ngasih tahu sama teman saya Bu ya. Nah, baik, kasih tahu bahasanya kalau ibu mau ikhlasin ya, ikhlasin baik sekali. Makasih jawabannya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, kembali kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini ada pertanyaan. Ada satu riwayat dari Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi bersabda, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril itu untuk menyampaikan hajat hamba-hamba Allah. Lalu ketika ada seorang mukmin yang berdoa kepada Allah, Allah berfirman kepada Jibril, gitu, wahai Jibril, tahan hajat hambaku, fa inna uhibbuh wa uhibbu sautahu. Jadi aku suka kepadanya, aku suka suara rintihannya itu ya. Tapi kalau ada orang kafir yang berdoa, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk cepat mengabulkan karena Allah membencinya dan tidak senang dengan suaranya. Pertanyaannya Bu ya, ketika kita berdoa kepada Allah, lalu kok Allah tuh cepat mengabulkan doa kita, apakah boleh kita langsung, ya Allah, ini jangan-jangan Allah ngabulin, ya Allah nggak suka suara rintihan kita gitu. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, apakah itu adalah bentuk kita prasangka buruk kepada Allah ya? Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua Bu ya, kalau ada orang pekerjaannya itu masih campur sama yang haram ya, masih campur dengan yang haram, nggak 100% haram tapi masih campur Bu ya. Artinya dia bekerja mungkin di satu instansi atau satu tempat yang di situ memang mungkin masih berkaitan dengan riba atau apa Bu ya. Akan tetapi dia sadar Bu ya bahwa dia harus hijrah, tapi masih belum bisa dikarenakan orang tuanya itu misalnya sedang sakit dan butuh pengobatan, sedangkan dia yang harus membantu pengobatan orang tuanya Bu ya. Satu sisi juga dia punya anak masih sekolah, tapi berpikir juga kalau dia memberikan pengobatan ke orang tuanya dengan rezeki seperti itu, artinya apakah bisa jadi obat, dan juga kalau untuk sekolah anak apakah bisa jadi ilmu manfaat. Tapi satu sisi untuk melepas di saat ini itu belum mungkin karena belum punya gambaran pekerjaan berikutnya Bu ya. Nah seperti itu, apakah cukup dengan dia menangis, menyesali lalu nanti menjadi, tapi dia pun berupaya untuk sampai mendapatkan pekerjaan lain, atau udah langsung putus saja deh, tawakal gitu ya. Seperti apa Bu ya? Syukran, terima kasih. Baik, yang pertama, insahhal hadis. Kalau seandainya hadis itu benar, perlu dicek seperti apa. Akan tetapi makna hadis itu sering kita dengar dari para ulama. Jadi seorang hamba kalau mengadu kepada Allah, senang. Terlepas dari sah tidak, jangan sampai kita terlanjur mengomentari katanya hadis yang tidak benar. Terlepas dari hadis, seandainya hadis itu benar, maka maknanya ini akan
kami sebutkan. Seandainya hadis itu tidak benar, maknanya benar bahwa rintihan seorang hamba itu menunjukkan bahasanya dia punya hajat kepada Allah. Dan rintihan termasuk bentuk ilhah tadi yang kita sebutkan dalam pembahasan saat ini, mengadu kepada Allah dengan serius, ya Allah. Nah, ada pun riwayat sama-sama Jibril suruh nunda, kita harus cek kembali masalah itu karena nggak gampang. Kita harus waspada, jangan-jangan itu riwayat yang dia tahu seperti apa. Ditahan, biar dia nangis, biar merintih dulu, kemudian saya akan aku kasih. Sehingga karena hadis ini ada pertanyaan. Kemudian kalau ada orang mohon kepada Allah dikabul, apakah itu tanda Allah tidak senang dengan rintihan kita? Ini hamba manusia itu ada dua model. Dan dua model ini dekat kepada Allah. Model yang pertama adalah model orang yang diuji oleh Allah dengan musibah. Diuji oleh Allah dengan musibah. Tapi dia adalah mau ngadu kepada Allah itu malu. Ini pangkat tinggi, biarpun ulama syariah mengatakan nggak boleh seperti itu. Kan Allah sudah tahu. Kan Allah sudah tahu kenapa saya harus minta. Saya merasa malu minta kepada Allah. Allah sudah tahu. Ini ada makom yang semacam ini. Jadi gak sempat dia merengek kepada Allah karena yakin Allah sudah tahu keadaan. Bahkan dia meyakini bahasanya, aku dijadikan Allah dengan sakit ini karena Allah ingin mengangkat derajatku. Sehingga karena keyakinan yang besar tentang begitu tingginya derajat yang akan dapat di akhirat, dia sampai minta untuk sembuh itu gak bisa. Cuman kita gak boleh minta kayak begitu. Ini makom gak bisa orang pura-pura nyampe ke situ. Sehingga dikatakan pada zaman tabi'in ada seorang itu ternyata dengan penyakit lepra, korengan semuanya, mulutnya bergerak-gerak. Lalu ada sahabat yang mencoba dengar apa yang diomongkan oleh itu. Ya, alhamdulillah, kok bisa. Lalu berkata, bagaimana kamu bisa mengucapkan alhamdulillah? Semua lahirmu itu cacat semuanya, sakit semuanya. Dia berkata, semua badanku sakit, tapi alhamdulillah lisanku masih bisa berzikir. Orang mau macam-macam itu makom tinggi. Biarpun di makom begini, tapi ahli syariah mengatakan meminta itu kan juga termasuk merendah kepada Allah. Jadi, suatu ketika ada orang ngadu, ya Syekh, saya tidak pernah minta, saya dikasih ijazah agar dilapangkan rezekinya, agar ini. Begitu tawaduknya dengan Allah. Tapi gak usah pura-pura, aduh saya minta pada Allah, malu. Padahal setiap hari ngerengek sama orang malahan. Ini atas so palsu itu. Itu adalah orang makom-makom sufi yang sudah sampai derajat begitu, memang dia tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Nikmat Allah sudah menjadikan dia lupa untuk mengadu. Sehingga semua dianggap nikmat. Dia tidak bisa mengadu lagi kepada Allah. Nikmat. Ini makom tinggi. Tapi kita gak boleh pura-pura kayak itu. Adapun makom kita adalah makom yang jelas, zahir, bahwasanya ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita punya hajat, minta. Dan di saat kita ini makom orang yang berdoa. Kedua, makom orang yang meminta kepada Allah. Kalau Imam Haddad mengatakan qad kafani ilmu rabbi wa du'ai wa bihali syahidun li biftikar. Imam Haddad mengatakan di dalam syair itu, syair indah sekali. Aku berdoa ini ya hanya untuk menampakkan bahasanya aku ini lemah di hadapan Allah. Allah sudah tahu sebelum aku minta. Kan betul. Allah sudah tahu sebelum aku minta, sudah tahu. Lalu ngapain aku minta? Untuk menunjukkan bahasanya aku lemah, aku punya hajat kepada Allah itu. Nah, di saat kita mengadu kepada Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah, apa akan kabul. Maka meminta, kita memakan. Dan ini orang meminta pun ada martabat lagi. Martabat yang pertama ini, kalau bicara ini adalah dunia tasawuf itu adalah untuk naik pangkat, untuk bicara naik pangkat. Bukan berhayal saya sudah sampai begitu, enggak. Di dalam orang memohon, berdoa itu ada dua model loh ya. Kalau Al-Quran atau ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabul. Maka orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya, dia meyakini doa itu mukhul ibadah. Dan doa itu adalah tujuan, bukan sarana untuk sampai kepada hajat kita. Maka mereka mengatakan bahwasanya aku berdoa ini karena aku memenuhi permintaan Allah. Allah menyuruhku ud'uni, berdoalah, maka aku memohon kepada Allah. Ini makom. Kalau kita
Kita minta kepada Allah karena kita minta untuk hajat kita. Kan beda kita. Saya minta kurang duit, yang jomblo pengen nikah, itu kan berdoa. Kalau orang yang sudah kenal Allah, aku memohon kepada Allah karena aku memenuhi permintaan Allah. Kalau kita orang awam begini, minta kepada Allah karena kita ingin dipenuhi oleh, semuanya sah, hanya makom beda-beda. Ini bicara tentang doa, makanya sudah ada usah pusing. Pokoknya kita pasti berdoa, apakah dikabul tidak dikabul. Kemudian juga kalau bicara pengkabulan tadi, saya meminta kepada Allah, tapi kok langsung dikabul. Yang penting jangan sombong. Jangan merasa wah ini sudah karomah, sudah minta dikasih oleh Allah. Nah, ini sudah para kekasih Allah di saat meminta langsung dikasih, dia mikir ini betul nikmat atau istidraj. Dan di saat belum dikabul gak pernah gelisah. Karena apa? Aku yakin jika Allah tidak memberiku saat ini, ada pemberian yang luar biasa dahsyat nanti di akhirat. Lega terus orang berdoa, orang beriman. Gak ada istilah gelisah. Gak dikasih hari ini, Allah, hendaknya kamu yakin akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah doa. Jelas ya? Jadi Anda sudah berpikirlah bahasanya Anda berdoa itu adalah ibadah, mukul ibadah. Sah Anda berharap agar dikabul oleh Allah. Anda yakini pengkabulan ada di dunia, ada di akhirat, ada dalam bentuk yang kita ingin, ada yang lainnya. Kemudian di saat Anda diberi oleh Allah, Anda harus waspada. Apakah ini betul karunia atau itu? Terus ada koreksi begitu terus. Berarti Anda kenal Allah selamanya. Dan itulah orang yang arif billah, yang kenal Allah, wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada pun pertanyaan yang kedua. Ada orang pekerjaan masih ada halal dan ada haram. Dia punya hajat di rumahnya. Jangankan ada yang halal, ada yang haram. Jika haram semuanya pun, maka harus. Kalau ada yang halal dan haram kan masih lumayan, tinggal ditinggalkan haramnya, ambil halalnya. Kemudian keinginan untuk merawat anak, menyekolahkan anaknya dan sebagainya, untuk merawat ibundanya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Lah kalau memang kita rindu minta kepada Allah, mintalah dengan cara yang benar. Wah, dia mengobati dengan cara yang haram. Apakah dia bebas daripada dosa? Ya enggak. Kemudian nyekolahkan anaknya. Saya lagi nyuruh anak saya kalau hijrah, berantakan anak saya. Hijrah apa yang Anda maksud? Anda hijrah dari alam dunia ke alam kubur mati? Tidak. Hanya pindah pekerjaan saja. Cuma gajinya lebih kecil. Hajinya lebih kecil. Kalau gaji lebih kecil memang ya sekolah anaknya dipindah, jangan sekolah mahal lagi. Maka tadi kami simpulkan, yang menjadikan kita rusak ambil yang haram itu tamak tadi. Pengen yang mobil begini, sekolah anak harus kelas mahal. Banyak orang-orang besar sekolahnya di kampungnya nggak pakai sepatu itu. Orang-orang hebat tuh banyak. Tanya banyak orang-orang besar sejarah sekolahnya adalah yang waktu sekolah itu bawa bukunya kurang. Yang sepatunya ditaruh di ketiak karena takut rusak itu. Sama hari Senin pacaran. Orang besar itu. Sekolah di kampung yang gentengnya. Jadi orang besar nggak harus sekolah gede. Yang menggedekan dia adalah Allah. Makanya kadang-kadang kita itu mendahului Allah. Kalau anak saya nggak sekolah di sekolah favorit itu, nanti gak akan sukses. Mendahului Allah, makanya nyungsep terus orang. Maksain akhirnya dengan biaya mahal. Kalau ambil yang halal, yang haram buang, turunkan sekolahnya. Harus pindah dari sekolah yang mahal, sekolah yang biasa. Harus. Ibunda dari VIP menjadi biasa. Yang penting pengabdianku maksimal. Ini duit yang aku miliki. Kalau biasanya sehari 1 juta, saya akan cari sehari yang 200 ribu. Yang penting aku maksimal. Allah beri kesembuhan kalau nanti pada akhirnya. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kita berbuat baik karena Allah. Urusan halal haram harus serius ini. Jangan dikasih celah sedikit. Ya apa-apa sedikitnya. Ini hadis yang awal-awal halal innal halal bayyinun wa haram bayyinun, jelas. Orang kalau sudah mulai remang-remang begitu nanti masuk kegelapan enggak sadar ya. Jadi, Anda yakin? Cara makannya dirubah. Selama ini mungkin menu ayamnya seminggu 3 kali, jadi sekali deh, lumayan.
Sayurnya 5 ikat sayur, ganti 3 ikat, nggak kerasa itu suami hanya nyari aja sayurnya pada ada gitu aja. Nggak. Kopi, ya sudah gelasnya biasanya 3 sendok gula jadi 2 sendok kurang. Kita bukan dipandai untuk yang penting tidak tamak. Yang menjadi dapat adalah asos tamak tadi. Tamak itu adalah rakus kemudian pengen disanjung manusia. Kalau memang Anda punya duit hanya 1 juta untuk mengobati ibunda Anda 1 juta, itu sama dengan orang yang punya 1 triliun untuk biaya ibunya 1 triliun. Mungkin Anda terkagum-kagum, ini seorang anak yang mengobati ibunya habis 1 triliun. 1 triliun. Oh, wajib. Sama dengan si ibu yang hanya punya duit 1 juta, habis untuk mengobati ibunya 1 juta. Sama pangkatnya di surga. Itu loh. Bahkan 1 triliun itu masih di bawahnya ibu ini karena dia punya 5 triliun. Hanya 1/5 ibu ini 1 juta 100% hartanya diberikan. Yang penting di hadapan Allah, Bapak. Bu, ibu yang bertanya. Hah? Masya Allah ya. Seperti itu kita berusaha halal. Semua manusia ada kekurangan tentu, ada nyerempet-nyerempet yang haram. Itu maksudnya di saat kita nyerempet yang haram jangan dinikmati. Sadari saya harus berusaha minggir, menjauh dari yang haram. Perlahan deh, namanya bertahan, namanya berusaha kok bertahap. Yang jelas harus kita sadar halal itu penting. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk 1 penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dari Bapak Yuda dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Baik, bisa bertanya langsung dengan Buya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Semoga senantiasa Allah rahmati, berkati, dan selalu jaga dalam kesehatan. Mau izin bertanya, saya sedang ada permasalahan yang sangat solid dan membuat bingung sampai saat ini. Bukan was-was ya? Jadi, Bukan was-was. ya, Bukan was-was ya? masalah gue, Apa itu? permasalahan. Jadi, gini gue ya, saya tinggal di Balikpapan sama istri saya, anak saya 2, masih umur 2 tahun kurang sama umur 4 bulan. Nah, orang tua saya dua-duanya tinggal bersama kakak perempuan saya di Lampung, Sumatera, bersama 2 adik perempuan saya. Jadi suami kakak perempuan saya itu dia 4 buron, jadi sampai sekarang dia keluar kota. Jadi yang menghidupi orang tua dan adik perempuan saya itu adalah dari saya membantu semampu saya. Kemudian sisanya karena ada usaha pokok punya kakak perempuan saya itu, jadi yang menanggung yang jalan sehari-hari itu orang tua saya dan adik perempuan saya itu dari usaha pokok tersebut. Nah, kondisinya kemudian saat ini lagi ada permasalahan. Jadi kakak perempuan saya kena tipu, Bu ya. Jadi saya itu jumlahnya lumayan besar, 1 juta. Nah, kemudian customer yang sudah bayar ini meminta kembali uangnya, kemudian diancam, udah datang polisi, diberi waktu tinggal beberapa minggu lagi, kalau tidak bisa mengembalikan, kemudian diancam masuk penjara. Nah, karena hal tersebut, orang tua saya, terutama ayah saya yang punya penyakit asma dan penyakit jantung, sakitnya kambuh. Jadi saat ini hanya terbaring saja di tempat tidur karena sakit jantungnya kambuh. Kemudian kakak perempuan saya terancam di penjara. Kakak Anda kenapa tidak bisa? Mohon maaf. Kakak Anda kenapa tidak bisa menuntut kepada yang membawa uang? Iya, Bu ya, jadi kena tipu, Bu ya, jadi nggak bisa di. Bagaimana gampang? Kena tipu gimana? Uangnya diambil, pegang, bawa lari itu atau bagaimana? Tipu kan ada ceritanya. Iya, Bu ya, sudah dipesan, sudah bayar dari supplier. Ya, kemudian Pesannya kemana itu? sampai sekarang di itu, Bu ya, di Jakarta. Maksudnya tempat yang sudah masyhur atau Anda baru dapat promo murah, harga separuh harga? Sudah biasa dengan orang itu? Sudah, kalau tempat-tempat lain sudah biasa, cuma yang ini baru beberapa kali, Bu ya. Jumlahnya biasanya tidak sebesar yang sekarang, biasanya lancar saja, tapi yang sekarang ini ternyata
jumlahnya besar justru ada kendala. Kemudian ada beberapa juga karena misalnya minyak juga itu macet karena katanya kendaraannya rusak, jadi sampai sekarang juga belum bisa jalan. Kemudian di waktu bersamaan juga kita kan selama ini kan pakai bagi aktif Bu ya, karena menghindari riba. Jadi modal orang, bagi kita tuh modal orang. Jadi di waktu yang hampir bersamaan ini orang yang investor juga dia mau minta uangnya kembali gitu. Jadi bertubi-tubi Bu ya. Jadi saat ini yang sangat penting sebenarnya yang orang tersebut meminta kembali uangnya yang terancam di penjara. Kemudian tentang tersebut bapak saya sakit jantungnya kambuh. Nah, karena hanya saya yang PNS ya di keluarga ini, jadi orang tua saya dan keluarga saya yang bapak saya sedang sakit juga memohon supaya saya bisa membantu dengan meminjam uang ke bank. Nah, sampai saat ini sudah beberapa minggu saya sama istri masih bertahan berusaha supaya ada jalan lain selain meminjam uang di bank. Kami juga berusaha untuk syariah, tapi karena saya dan gajinya itu bukan dari BSI tidak bisa. Kemudian juga untuk bank syariah, kapital juga tidak bisa. Nah, itu Bu ya, saya masih dalam kondisi bingung harus apa. Kakak Anda laki atau perempuan? Perempuan Bu ya, yang suaminya buron Bu ya, jadi nggak bisa membiayai hidupnya. Kami juga tidak punya aset apapun ya, dari rumah sampingnya, anak dan sebagainya. Baik, cukup. Saya sama. Oke, masya Allah. Bismillah sama-sama. Insya Allah. Yang pertama nasihat untuk semuanya. Dalam urusan transaksi melepas uang dan sebagainya, Anda harus waspada. Hati-hati. Anda mungkin pernah ketemu orang yang sangat hati-hati, sah. Menyerahkan uang tidak gampang. Kalau Al-Quran idza tatayantum bidaini ila ajalin musamma faqtubuh. Jadi tercetat hitam di atas putih, orangnya jelas, alamatnya dan sebagainya, untuk melindungi harta Anda dan yang lainnya. Nah, biasanya kita itu gampang terpesona dengan iming-iming barang murah, kemudian ada bonus segala macam gini, langsung kalap kita, atau beras murah dan sebagainya. Kan pernah kejadian orang jual beras murah. Pertama hanya 10 ton. 10 ton dengan harga murah di bawah harga. Wah, satu kampung senang semuanya. Panitianya orang kampung situ. Kemudian keduanya adalah 10 ton lagi dan lancar. Karena lama, yang terakhir pesannya sampai puluhan ton, duit dikirim, nggak dikirim berasnya. Memang orang-orang jahat itu canggih mereka. Pertama dikirimi setempat waktu. 10 ton, giliran berpuluh-puluh ton, hilang orangnya. Nah, makanya jangan gampang terpesona dengan orang yang pakai baju berlendir. Baju ini harus jelas dia bisnisnya di mana, gudangnya kayak apa, tokonya bagaimana dan sebagainya. Jangan hanya pakai kartu nama. Nah ini pakai pertanyaan dengan kartu nama, nih kacau. Apalagi website buatan gitu kan. Website bisa dibuat. Artinya hati-hatilah dalam berdunia bisnis ya. Hati-hati, biasanya yang menjadikan kita mudah tertipu adalah tamak kita. Pengen untung gede, nggak pakai mikir dulu. Peluang ini, apalagi orang yang sedikit mendesak. Ini kalau Anda nggak mau saya lempar ke orang lain ya, gemeteran itu. Saya aja, oh iya maksudnya saya aja dibohongi boleh gitu. Kan ya aneh orang begitu. Jadi semoga abang Anda, adik kakak Anda termasuk tidak berdosa. Itu intinya. Saya kembali kepada Anda. Anda tidak mau membantu beliau untuk sesuatu yang dosa, nggak akan menjadikan mereka berkembang dengan baik. Kalau Anda harus mencari yang haram, tidak. Lalu bagaimana dengan kakak Anda? Selagi kakak Anda memang waktu itu niatnya baik, jual beli murni normal, kemudian sampai dibohongi dan sebagainya, kakak Anda tidak dosa dengan orang yang ada di kiri kanannya. Karena kakak Anda dibohongi dan normal, pemberiannya ada normal, bukan tahu mau dibohongi lalu memberi. Cuman memang kakak Anda punya tanggung jawab nanti untuk mengembalikan. Kapan? Kalau sudah cukup rezekinya. Tapi yang penting di hadapan Allah, kalau betul kakak Anda jujur, dia tidak berdosa. Dia nggak punya apa-apa saat ini. Mau bayar pakai apa? Bahkan kalau seandainya itu utang-utang yang sesungguhnya, bagi orang yang tidak bisa membayar utang nggak boleh dipaksa mencuri kok. Bahkan fanadiratun ila maisarah, kita harus memberi tempo dia agar cari uang yang lega. Nggak boleh dipaksa, harus bayar, nggak boleh dalam utang-utang. Apalagi kasus macam ini. Ini adalah bangkrut, nggak punya apa-apa. Yang penting tidak dosa di hadapan Allah itu terlebih dahulu. Cuman harus disimpan di hati. Nanti kalau sukses akan saya bayar. Nah kemudian
Jangan sudah begitu berarti kalau hanya lalu mengambil yang haram, berarti hanya ingin dipandang manusia saja, bukan dipandang Allah. Yang penting kan dipandang Allah, tidak dosa. Seandainya masuk penjara, dibersihkan. Biar nanti waspada di depannya. Masuk penjara. Oh memang betul kok hartanya orang diambil sama dia. Biarpun diserahkan orang lain, bukan dimakan dia. Ya resiko masuk penjara. Dan orang masuk penjara tidak serta-merta orang hina kok. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara, banyak imam-imam masuk penjara ada. Jadi kalau ada seandainya masuk penjara tidak serta-merta dia hina. Mungkin karena utang, utangnya bukan utang jahat. Kalau ada utang jahat, utang nggak jahat. Itu kan nggak jahat, ya sudah selesai. Kalau mengenal Allah nyantai. Lalu bagaimana nanti akan dibuka setelah itu? Daripada Anda, Masya Allah, sudah dia terjepit begitu Anda mengambil yang haram, mau kemana? Mau kemana? Seolah-olah Anda membebaskan abang Anda daripada jerat hutang, tapi Anda masuk dalam jerat dosa. Kan begitu. Lalu bagaimana Anda tidak menolong fahamkan? Semoga kakak Anda mendengar suara ini, biar dijalani supaya prosedur hukum memang tidak mampu, sudah kalau masuk penjara. Hukuman di dunia adalah bagian daripada pengurang untuk hukuman di akhirat. Dia memang keadaannya membawa duitnya orang, mau gimana? Mungkin dengan ketawaduan dan sebagainya, mungkin pada akhirnya subhanallah karena tulusnya dia, bisa saja orang, dan kita menemukan orang yang membawa duitnya orang dengan dibohongi. Jumlahnya besar, tiba-tiba orang yang dibawa uangnya diluluhkan hatinya oleh Allah. Bisa jadi itu sudah. Nanti pokoknya kalau sudah mampu nanti bayari ya. Bisa saja, asalkan benar dihadapi, jangan lari-lari. Dihadapi. Saya tidak mampu. Saya dibohongi orang. Ini loh datanya. Wah di mana? Masuk penjara silahkan Pak. Saya tanggung jawab. Saya takut kepada Allah. Saya tidak mengambil. Saya jadi. Selesai. Bisa jadi orang melihat ketawaduan kakak Anda, kepasaran kakak Anda sudah agak tega. Pokoknya usaha saya nanti cepat bayar ya. Itu. Tapi lari sana kemari tambah orang marah, tambah serem, ngundang polisinya nanti, tambah semangat nanti. Jadi tolong tetap berlembut hati, lapang hati, dan juga jangan berani menghadapi itu semuanya. Kemudian kalau seandainya harus dibawa ke, ya sudah, tidak usah berbohong. Memang saya dibohongi orang ini. Barangkali dengan begitu polisi akan membantu untuk menyelesaikan, dilacak. Nanti beres, bisa beres. Jadi tolong jangan mau dibisiki sama setan untuk menjerumuskan Anda dalam dunia riba. Selesai. Semoga Anda dimudahkan rezekinya. Anda punya niat membantu saja sudah baik. Itu saja sampai di situ. Selagi Anda belum mampu, itu jauh lebih bagus daripada Anda membantu dengan cara yang haram. Ingat, Anda punya keinginan membantu. Biarpun Anda belum bisa membantu, itu jauh lebih bagus. Jadi itu kebaikan daripada Anda membantu dengan cara yang haram. Istimewanya adalah Anda keinginan membantu, Anda bisa membantu dengan yang halal. Yang kedua, Anda tidak bisa membantu, tapi keinginan membantu. Yang jelek adalah sudah mampu tidak membantu, sama yang membantu dengan cara yang haram. Nah, itu. Semoga Allah menjaga Anda semua, ya Allah. Alam bisawab.